Salam Rahayu. Jangan tonton video ini jika kamu sendirian. Kidandong akan menceritakan kisah mistis yang berjudul Ojek Horor. Namaku Leman, usia 22 tahun, pekerjaanku sebagai tukang ojek yang mangkal tidak jauh dari tempat tinggalku. Begini ceritanya. "Ojek bang!" Seruan itu membuat kami berempat yang sedang bermain domino melihat ke asal suara. Ini penumpang pertama sejak kami berkumpul setelah maghrib di pangkalan tua sudut kota. Perkembangan teknologi yang memunculkan berbagai sistem jasa transportasi membuat kami sedikit kesulitan mencari penumpang. Ojek online lebih di depan dalam hal penghasilan karena kemudahan interaksi melalui jalur aplikasi tadi. Kami hanya berharap ada penumpang yang menghampiri. Sebelum sistem transportasi semacam itu marak, pangkalan ini diisi banyak teman seprofesi. Lalu satu persatu meninggalkan pangkalan karena beralih ke aplikasi dan sesuai kesepakatan. Pangkalan hanya diperuntukkan bagi ojek jadul seperti kami. Aku sama sekali tak tertarik dengan kemajuan teknologi itu. Selain ponsel yang tak terlalu mendukung karena selalu berat oleh sistem program aplikasi. Aku lebih suka bersama 3 orang yang juga memilih jalur ojek tradisional. Anggap saja begitu. Menjadi pekerjaan borongan bangunan, tak menjadi profesi ojek sebagai pencarian utama. Ya, iseng saja. 3 teman ojekku sudah berumur, rata-rata 50-an usianya. Aku sendiri baru berusia 22 tahun. Bergaul dengan mereka, kurasa lebih nyaman dengan kisah-kisah masa muda mereka yang menjadi obrolan kala penumpang sepi, daripada bergaul dengan anak muda pengangguran yang kerjanya berpoya-poya saja. "Kesini, Neng!" Pak Alim berdiri sembari balas berseru. Memang gilirannya karena pria 52 tahun tetanggaku itu yang tiba lebih dulu, dan aku nanti berikutnya. Calon penumpang itu adalah perempuan muda, cantik, rambut sebahu, bercelana jeans biru dan sweater biru. Kak Santi, warga desa sebelah. Itulah orangnya yang akan menggunakan jasa ojek di pangkalan ojek kami. Aku kenal karena rajin menggunakan jasa kami. Dia salah satu orang yang tetap bertahan dengan transportasi non-aplikasi 3 bulan terakhir ini. "Ke jalur 4 yang dekat desa Kamboja ya, Pak," ujar Kak Santi sembari menerima helm dari Pak Alim. "Wah, ada hajatan atau gimana, Kak?" "Jauh itu," aku berbahasa basi. "Iya man, ada hajatan kenduri di rumah sepupu. Tapi nanti minta tungguin sama Pak Alim karena cuma bentaran. Boleh kan Pak Alim?" "Ya boleh, Neng. Yang penting double." Hahaha sambil bercanda. Trip pertama ini keberuntungan Pak Alim itu 20.000 pergi pulang. Hahaha. Pak Ragi tertawa setelah punggung Santi di atas motor Pak Alim sudah tak terlihat. "Iya ya, kita kapan nih?" sambut Pak Rugit. Sabar Pak. Jadi ini gimana dominonya? Udah kurang 1. Aku mengalihkan pembicaraan. "Pak Alim, partnerku dalam permainan kali ini, dia sudah narik penumpang. Tentu aku sudah tak punya teman. Ya udah, tunggu aja, kita main catur gitu." "Ya bolehlah, Han. Kamu antri 1 kan, Man?"
Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Bapak caturan aja. Aku mau baringan. Kubaringkan tubuhku di lantai kayu belakang mereka. Pangkalan ini berupa panggung seluas 5 kali 5 meter. Cukup luas karena dulunya ramai. Minuman jeruk dingin dari botol kuteguk 1 kali sambil tiduran. Leman mah kebiasaan tidur mulu, ucap Pak Rugit. Namanya hidup sendiri, lajang, jomblo pula, ya mau apa lagi? Ya tidur, timpal Pak Fuad. Pak Fuad dan Pak Rugit mengemas kartu domino lalu melanjutkan membentang papan catur di meja bulat model lesehan. Sekejap kemudian mereka mulai asik dengan obrolan dan bantahan seputar catur. Tadi siang berat pekerjaanku mengecor pondasi rumah seluas 7 kali 15 meter hanya berdua dengan teman yang juga tukang. Membuat rasa tulangku berlepasan, bukan karena tak biasa, tetapi karena malam kemarin aku juga begadang di pos kamling. Aku kena giliran ronda. Kata-kata skak dan ster yang diikuti perdebatan menjadi santapan liang telingaku. Bulan bersinar terang sesuai dengan waktunya, 14 hari bulan, cerah tanpa angin yang mengikuti keindahan. Posisiku yang berada di belakang melihat jelas kemunculan benda terang ciptaan Tuhan itu. Pikiran mengembara kemanapun yang aku suka. Baru 15 menit kukira setelah keberangkatan Pak Halim, suara batuk Kak Santi menandakan dia sudah kembali. Cepat sekali, padahal ke tempat tujuan Kak Santi itu memakan waktu 1 jam kurang lebih sekali berangkat. Butuh 2 jam untuk kembali. Aku bangun dengan segera karena mataku melihat Kak Santi yang datang. Pak Fuad dan Pak Rugit tak peduli pada suara Kak Santi. Fokus sekali dengan permainan. Lah, gak jadi Kak? Tanyaku. Kak Santi langsung berdiri. Lah, gak jadi Kak? Tanyaku. Kak Santi langsung berdiri di dekat motor milikku. Seperti sudah tahu saja ini adalah giliranku. Pak Halim ada urusan, jadi mana dia? Sudah pulang? Lah, gak jadi Kak? Tanyaku. Kak Santi langsung berdiri di dekat motor milikku. Seperti sudah tahu saja ini adalah giliranku. Pak Halim ada urusan, jadi mana dia? Sudah pulang, kata Santi. Sepertinya ini rezekiku Pak Fuad, Pak Rugit. Kak Santi memang jatah penumpangku. Aku pergi dulu ya. Aku merasa senang mendapat penumpang yang tidak jadi oleh temanku untuk membawanya. Senang sekali aku bisa membonceng Kak Santi. Selain ongkosnya nanti lumayan karena pulang pergi, siapa yang tak suka mendapat penumpang yang sangat cantik? Aku turun dari panggung mendekati motor. Minuman jeruk kuletakkan di saku motor Beat. Lantur kamu man, kata Santi. Kalau mau pulang ya pulang sana, pakai ngehayal. Ucap Pak Fuad. Itu disambut tawa oleh Pak Rugit. Aku tak menjawab lagi. Bungkusan nasi ayam penyet yang kubeli tadi belum sempat aku makan karena belum lapar. Kurai dari gantungan depan dan memasukkan ke jok. Langsung memakai helm dan jaket dan memberi helm kepada Kak Santi. Setelahnya meminta Kak Santi naik dan menjalankan motor Beat merah hasil kreditan. Di persimpangan 4 harusnya aku kanan,
karena itu adalah jalan ke tujuan. Kita belok kiri, datar suara Kak Santi. Sekilas aku mendengarnya, sepertinya bukan suara aslinya. Ini lebih serak dalam hatiku. Gak jadi ke desa Kamboja, Kak. Kekena aja, ada yang meninggal di jalan Kamboja, yang dibunuh setelah diperkosa. Kita ke rumah baruku saja. Gak jadi tah ngunjungin saudara berarti ya? Ikuti kata-kataku saja, itu suara Kak Santi ketika menjawab. Aku tak berbicara lagi. Mungkin saja Kak Santi sedang kesal. Entah pada siapa, bisa saja pada Pak Alim karena batal mengantarkannya. Setengah jam perjalanan dan tiba di kawasan Kenanga. Ada beberapa persimpangan yang berdekatan. Kak Santi belum mengatakan apa-apa. Aku tetap lurus, namun ketika di persimpangan terakhir yang hanya ada dua arah, kiri dan kanan, aku terpaksa bertanya, kita ke kiri atau ke kanan, Kak? Kiri, jawab Kak Santi yang terdengar masih heran di telingaku karena suaranya agak beda dan sedikit serak. Kuikuti keinginannya. Aku lama tak lewat jalan ini, baru tahu kalau jalanan di sini sudah dipasangi lampu, sudah berjalur dua dan lebar. Di sini, Kak Santi meminta berhenti setelah 5 menit melewati persimpangan. Di mana rumahnya, Kak? Tanyaku tanpa melihat ke arah penumpangku itu. Ini uangnya, pulang nanti jangan menoleh ke belakang, atau kau akan kesulitan pulang. Nada suara itu seperti ancaman. Aku melihat ke arah Kak Santi bermaksud menerima uang darinya. Namun sesuatu membuat aku gemetar. Penumpang itu bukan Kak Santi. Mirip memang, sama-sama perempuan, tetapi jelas ini bukan orang yang sama. Perempuan ini lebih cantik, rambut sepinggang, pakaian serba putih mirip gamis, wajahnya pucat pasi. Aku gemetar, bagaimana mungkin Kak Santi bisa berubah? Aku mendapat penumpang pengganti, padahal tadi jelas yang naik di boncengan motorku adalah Kak Santi. Tetapi ku terima uang itu meski hati sudah diliputi ketakutan. Ini tentu ada yang tak beres. Ambil saja kembaliannya. Setelah berkata, perempuan itu berjalan ke arah kiriku, masuk ke jalan selebar sekitar 1 meter tetapi bersih dan terang. Tak kulihat lagi. Uang 100.000 kumasukkan ke saku. Motor aku putar, berbalik ke arah jalan pulang, menarik gas hingga mentok. Ingin cepat pergi dari sini. Jelas itu bukan perempuan sembarangan. Ketika sudah hampir tiba di persimpangan, aku penasaran juga. Perempuan itu tadi berkata jangan menoleh. Aku sudah hampir berbelok. Tak mungkinlah aku akan tersesat. Sambil mengurangi kecepatan, aku menoleh. Wah! Semua mendadak remang-remang. Jalan yang tadi lebar berubah menjadi jalan kecil yang di kiri kanannya ditumbuhi semak belukar. Aku lebih terkejut lagi ketika kembali melihat ke depan. Jalanan juga sama seperti yang di belakang, kecil dan tak diterangi lampu jalan lagi. Aku baru ingat kawasan tempat ini. Aku mengantar penumpang. Aneh itu adalah pekuburan tua, kawasan yang menurut cerita dipenuhi kemistisan.